Halo, salam jumpa. Jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini dan semoga kita semua sehat selalu. Oh iya, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa ya untuk selalu kenakan masker dan cuci tangan. Masa kesehatan aja gak bisa dijaga, apalagi hati kan? Hahaha, gak bercanda. Oke, back to topic. Halo, salam jumpa dengan kami Ngopi Ngobrol Pintar di episode pertama podcast kita. Bersama aku, Maria Angel. Nah, kali ini di episode pertama ini aku gak bakal sendirian kok, tenang-tenang. Aku bakal didampingin bareng teman-teman aku yang gak kalah kece-nya, yaitu ada Cynthia, Christine, Iqbal, Lipna, Lisa, Putri, dan Yuni. Nah, kali ini kita bakal ngangkat topik tentang guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Nah, pasti teman-teman semua pada bertanya-tanya kan, guru yang profesional itu apa gitu. Nah, di sini aku bakal coba infoin ke teman-teman tentang apa sih itu guru profesional. Di sini dari yang aku tangkap gitu ya, guru profesional adalah guru yang memang mempunyai keahlian, tanggung jawab, rasa kesejawatan, dan piawai dalam melaksanakan profesinya. Nah, profesional di sini itu dimaksudkan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang mempunyai keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu untuk memerlukan pendidikan profesi. Nah, karena kita membahas tentang guru, jadi profesi di sini yang dimaksud itu yang guru, gitu kan. Nah, yang kayak kita ketahui lah ya, profesi guru untuk saat ini masih banyak banget dibicarain, atau mungkin bisa kita bilang dipertanyakan oleh orang-orang, baik dari kalangan para pendidikan atau di luar pakar pendidikan. Mungkin mereka bertanya-tanya mengenai gimana sih karakteristik guru yang profesional, terus tanggung jawab guru itu apa, terus tentang teknik fasilitator dan komunikasi yang baik itu gimana. Nah, menurut aku sih yang paling seru itu di sini sih tentang pendapat atau pandangan mengenai guru profesional sebagai komunikasi dan fasilitator di era sekarang, atau bisa kita sebut juga sebagai era coronavirus. Nah, di sini kali ini rekan-rekan aku yang bakal obrolin tentang seputar kita semuanya. So, tanpa menunggu lama, obrolannya ini pasti seru banget kan? Langsung aja kita check it out deh. Karakteristik ideal guru profesional. Guru profesional adalah guru yang mampu mendidik anak muridnya menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik, sehingga pendidik hendaknya memiliki perilaku yang baik yang mampu menjadi teladan yang patut diikuti oleh siswa. Keprofesionalitas seorang guru sangat penting bagi peserta didik, karena guru mempunyai tugas yang sangat berat dalam mendidik, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik untuk menjadi siswa yang pandai dan bermoral. Untuk mencapai pendidik yang baik, maka para pendidik hendaknya mampu memiliki karakter yang baik pula. Karakteristik adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Karakteristik yang dimaksud adalah: yang pertama adalah menguasai kurikulum. Seorang guru hendaknya menguasai dan menjalankan kurikulum yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dimaksud ialah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua adalah menguasai materi yang diajarkan. Pelajaran merupakan serangkaian materi yang diajarkan oleh pendidik dalam kelas. Pelajaran yang ini sangat berperan penting bagi peserta didik dalam mendapatkan informasi. Jadi, seorang pendidik hendaknya menguasai semua materi pelajaran yang ia sampaikan kepada peserta didik. Apabila pendidik tidak menguasai materi yang
ia sampaikan, maka penyampaian materi atau informasi tidak efektif atau tidak masuk akal. Yang ketiga adalah terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Metode pengajaran adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau mengajar peserta didik, di mana metode pengajaran yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dapat dengan mudah dipahami apa yang diajarkan. Selain metode penyesuaian, kondisi dan suasana juga sangat diperlukan dalam proses mengajar-mengajar bagi para pendidik. Yang keempat adalah mempunyai perilaku yang baik. Moral adalah suatu perbuatan baik yang ada dalam diri seseorang. Jadi, seorang pendidik hendaknya mempunyai perilaku atau moral yang baik agar mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik. Dengan adanya moral ini, seorang pendidik mampu mengontrol kelakuan maupun sikap saat mengajar, sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar. Yang kelima adalah memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang ia jalankan sebagai seorang pendidik. Kedisiplinan yang dimaksud di sini yakni disiplin waktu. Seorang pendidik hendaknya datang tepat waktu saat melakukan tugasnya, sehingga dengan kedisiplinan waktu yang dilakukan bagi pendidik dapat menjadi teladan atau contoh yang dapat diikuti bagi peserta didik. Yang terakhir adalah mampu berkomunikasi. Seorang pendidik hendaknya mampu berinteraksi dengan orang tua peserta didik maupun masyarakat setempat untuk turut serta memberikan arahan bagi para peserta didik, supaya proses pelajaran tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja. Yang selanjutnya ada tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab seorang guru yaitu yang pertama, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing. Dalam arti, guru tidak sekadar mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya, namun guru juga harus bisa menanamkan serta membentuk sikap dan karakter peserta didik untuk nanti peserta didik menjadi pribadi yang baik ketika mereka terjun di masyarakat. Yang kedua, guru memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Sebelum mengajar, guru dituntut memiliki rancangan belajar agar pembelajaran dapat terlaksana dengan tepat dan agar guru dapat menguasai kelas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Jika siswa memiliki kendala atau masalah, guru harus dapat memberikan solusi kepada siswa agar masalah yang dimiliki siswa tersebut dapat teratasi. Yang keempat, guru menjalin antara pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Guru harus bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan tata aturan. Yang kelima, guru merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan kegiatan-kegiatan belajar dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkannya. Yaitu guru harus bisa memberikan dorongan kepada siswa agar siswa mau mengikuti kegiatan belajar lainnya. Yang keenam, guru turut beserta membina kurikulum sekolah. Yang ketujuh, guru melakukan pembinaan terhadap diri siswa yaitu kepribadian, watak, dan jasmania. Sudah menjadi tugas guru untuk menegur dan membina siswa jika siswa melakukan kesalahan yang dapat merusak kepribadian, watak, dan jasmanianya. Teknik fasilitator. Dalam melaksanakan tugas menjadi fasilitator, maka terdapat 3 teknik dasar yang perlu dipelajari. 1. Pencairan suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang, nyaman, santai, dan tidak tegang. Maka fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah dan banyak senyum, serta dalam memberikan contoh atau celetukan yang lucu, tetap dalam suasana yang terkendali. Yang kedua, ceramah. Ceramah adalah penyampaian materi kepada peserta kelompok agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta. Untuk memudahkan digunakan alat bantu berupa buku, materi, papan tulis, dan alat tulis. Waktu untuk ceramah disesuaikan dengan banyaknya materi yang akan dibahas. Yang ketiga, permainan. Permainan adalah cara mudah bagi peserta kelompok untuk mengulang dan mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dimengerti sepenuhnya oleh peserta kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari communicatio atau sama dari kata communis yang berarti sama atau sama maknanya. Dengan kata lain, komunikasi memberi pengertian bersama dengan maksud mengubah pikiran, sikap, perilaku, menerima dan melakukan yang diinginkan oleh komunikator.
Komunikasi berarti penyampaian informasi, gagasan, pikiran, perasaan kalian dari komunikator kepada komunikan untuk mempengaruhi pikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan balik sebagai feedback bagi komunikator. Sehingga komunikator dapat mengukur berhasil atau tidaknya pesan yang disampaikan kepada komunikan. Komunikasi mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Pada umumnya, pembelajaran berlangsung secara berencana di dalam kelas secara tatap muka atau face to face dan kelompoknya relatif kecil. Meskipun komunikasi antara siswa dan guru dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok, guru sewaktu-waktu bisa saja mengubahnya menjadi komunikasi antarpersonal. Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog di mana siswa menjadi komunikan dan komunikator. Mengingat pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar, maka pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator. Guru merupakan sumber utama dalam menentukan kesuksesan belajar siswa. Paham atau tidaknya siswa tergantung bagaimana guru menjelaskan. Menarik atau tidaknya pembelajaran juga tergantung guru dalam mendesain pembelajaran dan mengkondisikan suasana. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang baik kepada siswa. Untuk itu, seorang guru harus mengetahui kebutuhan, karakteristik, minat, serta hobi anak yang menjadi pihak komunikan. Komunikasi dan performa guru menjadi titik pusat perhatian siswa dalam belajar. Siswa akan senang belajar jika guru mampu mengemas dan mendesain komunikasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun hakikatnya siswa kurang suka terhadap materi yang disampaikan guru. Begitu pula sebaliknya, apabila guru tidak peka dan tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka siswa dipastikan akan kurang berminat untuk belajar, walaupun sebenarnya siswa menyukai terhadap materi pembelajarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru sebagai fasilitator. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang kependidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan. Purwanto menjelaskan bahwa orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah adalah guru. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru dan siswa yang semula lebih bersifat top-down ke hubungan kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat top-down, guru seringkali diposisikan sebagai atasan yang cenderung bersifat otoriter, syarat komando, instruksi bergaya birokrat, bahkan pawang. Sebagaimana disinyalir oleh YB Mangunwijaya. Sementara, siswa lebih diposisikan sebagai bawahan yang harus selalu patuh mengikuti instruksi dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh guru. Berbeda dengan pola hubungan top-down, hubungan kemitraan antara guru dengan siswa. Guru bertindak sebagai pendamping belajar para siswanya dengan suasana belajar yang demokratis dan menyenangkan. Oleh karena itu, agar guru dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, sebagaimananya guru dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan. Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator, di bawah ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk dapat menjadi seorang fasilitator yang sukses. Yang pertama
ada mendengarkan dan tidak mendominasi. Karena siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, maka sebagai fasilitator, guru harus memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. Upaya pengalihan peran dari fasilitator kepada siswa bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Yang kedua ada bersikap sabar. Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika guru kurang sabar melihat proses yang kurang lancar, lalu mengambil alih proses itu, maka hal ini sama dengan guru telah merampas kesempatan belajar siswa. Yang ketiga ada menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai siswa dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang keempat ada mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. Yang kelima ada bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Yang keenam ada bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati atau interpersonal relationship, sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. Guru sebagai fasilitator. Fasilitator bermakna bahwa guru juga harus berfungsi sebagai pemberi fasilitas atau melakukan fasilitas kepada muridnya. Guru sebagai fasilitator adalah yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Guru sebagai fasilitator hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik dan mencapai lingkungan belajar yang menyenangkan. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu menguasai sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik berupa narasumber, buku, majalah, maupun surat kabar. Menurut Emilia, ada 7 sikap yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, tidak berlebihan dalam mempertahankan pendapat dan keyakinan. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama dalam aspirasi dan perasaan peserta didik. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide dari peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatian terhadap hubungan dengan peserta didik, seperti halnya terhadap bahan pelajaran. Yang kelima, dapat menerima komentar baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang keenam, dapat mentoleran terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menghargai prestasi peserta didik meskipun prestasi yang biasa mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya. Selanjutnya, mendirikan guru profesional sebagai komunikator. Komunikasi mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat 2 komponen yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal dan memberikan kesan yang baik kepada siswa. Untuk itu,
Seorang guru harus mengetahui kebutuhan, karakteristik, minat, serta hobi anak didiknya yang menjadi pihak komunikan. Komunikasi dan performa guru menjadi titik pusat perhatian siswa dalam belajar. Siswa akan senang belajar jika guru mampu mengemas dan mendesain komunikasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun hakikatnya siswa kurang suka terhadap materi yang disampaikan guru, begitu pula sebaliknya apabila guru tidak peka dan tidak mampu mengomunikasikan dengan baik, maka siswa dipastikan akan kurang berminat untuk belajar. Walaupun sebenarnya siswa menyukai terhadap materi pembelajarannya. Di dalam komunikasi pembelajaran tatap muka, seorang guru mempunyai peran yang sangat penting di dalam kelas, yaitu peran mengoptimalkan kegiatan belajar. Ada 3 kemampuan esensial yang harus dimiliki guru agar peran tersebut terrealisasi, yaitu kemampuan merencanakan kegiatan, yang kedua kemampuan melaksanakan kegiatan, dan yang ketiga kemampuan mengadakan komunikasi. Ketiga kemampuan ini disebut generalik esensial. Ketiga kemampuan ini sama pentingnya karena setiap guru tidak mampu merencanakan sesuai rancangan, tetapi harus terampil melaksanakan kegiatan belajar dan terampil menciptakan iklim yang komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan guru profesional sebagai fasilitator. Fasilitator adalah istilah Inggris yang telah diindonesiakan. Fasilitator bermakna bahwa guru juga harus berfungsi sebagai pemberi fasilitas atau melakukan fasilitasi. Guru menjadi jembatan yang baik di depan para siswanya. Dalam fungsinya ini, guru lebih banyak melakukan sharing belajar atau bisa disebut belajar bersama. Ketika guru menyampaikan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran, ia tidak akan mengeksplorasi pelajaran itu. Ia hanya memancing pengetahuan yang ia yakin telah diketahui oleh para siswanya. Kumpulan-kumpulan pengetahuan itu ketika dicakupnya akan menjadi sistematika pengetahuan yang luar biasa. Guru sebagai fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakat. Guru sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar dan menyenangkan. Selanjutnya, pendidikan guru profesional sebagai fasilitator di masa pandemi. Peran guru di masa pandemi saat ini dituntut melaksanakan banyak peranan tambahan seperti memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademis dan non-akademis, serta mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis, serta harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah dan orang tua atau keluarga siswa untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, guru harus bisa membantu peserta didik berkembang secara akademis, fisik, dan psikis, dengan menyeimbangkan antara old knowledge dengan mekanisme digital. Tugas sebagai guru di masa pandemi COVID-19 memang penuh dengan tantangan, mulai dari persiapan administrasi mengajar yang harus disesuaikan dengan kebijakan terbaru, seperti kurikulum darurat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disederhanakan, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program guru penggerak, dan sebagainya. Nah, jadi guru profesional itu adalah guru yang memang mempunyai keahlian, tanggung jawab, rasa kesejawatan, dan piawai dalam melaksanakan profesinya. Karakter guru profesional itu diantaranya mempunyai pengetahuan yang tinggi pada mata pelajaran spesialisnya, berpengalaman dalam mengajar, selalu ceria dan santai dalam membawakan pelajaran. Ucapannya pun harus jelas dan antusias.
Nah, guru sebagai fasilitator itu mempunyai tugas, yaitu menyediakan kemudahan-kemudahan belajar bagi siswa, seperti memberikan informasi tentang cara belajar yang efektif, menyediakan buku sumber yang cocok, memberikan pengarahan dalam pemecahan masalah, dan pengembangan diri peserta didik. Nah, sedangkan guru sebagai komunikator itu yaitu bertugas untuk mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar. Pekerjaannya antara lain seperti memberikan informasi tentang buku sumber yang digunakan, tempat belajar yang kondusif, bahkan mungkin sampai menginformasikan narasumber lain yang memang ditugasi jika diperlukan. Sekian podcast Ngobrol Pintar kita hari ini dengan topik guru profesional sebagai komunikator dan fasilitator. Silahkan beri kritik, saran, serta masukan kepada kami, baik tentang teknik, cerita, ataupun hal-hal yang memang perlu kita omongkan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga dapat membelajarkan. Sampai jumpa di episode-episode seru selanjutnya.